Halo guys, kembali di channel YND. Di video kali ini saya akan merangkum aljuta film Guardians of the Galaxy Vol 2 yang dirilis pada tahun 2017. Disutradari kembali oleh James Gunn dan diproduksi oleh Marvel Studios. Film ini juga dibintangi kembali oleh Chris Pratt sebagai Peter Quill atau Star-Lord, Zoe Saldana sebagai Gamora, Dave Bautista sebagai Drax the Destroyer, Vin Diesel sebagai pengisi suara Groot, Bradley Cooper sebagai pengisi suara dari Rocket, Michael Rooker sebagai Yondu Udonta, Karen Gillan sebagai Nebula, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini bisa dibilang urutan ke-12 dari Marvel Cinematic Universe. Untuk yang belum nonton film Guardians of the Galaxy pertama, silakan nonton terlebih dahulu. Link ada di pojok kanan atas video. Oke, jadi film ini mengisahkan Peter Quill dan rekan-rekannya yang ditugaskan menjaga baterai Anulak dari tangan ras alien. Peter Quill juga akhirnya bertemu dengan ayahnya yang ternyata dari ras alien tingkat dewa. Gimana kisah selanjutnya? Daripada tidak penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Pada tahun 1980 di Mausauri, sebelum Peter Quill lahir, ibunya yang bernama Meredith Quill pergi jalan-jalan dengan kekasihnya yang juga termasuk ayah Quill. Meredith biasa menyebut kekasihnya Spaceman. Spaceman mengajak Meredith ke kebun, kemudian menunjukkan bibit alien yang ia tanam. Spaceman juga mengatakan bahwa bibit ini sudah tersebar di alam semesta. Setelah itu, Spaceman dan Meredith bertukar air liur, kemudian berkembang biak untuk melahirkan Peter Quill. Dan kita melompat ke 34 tahun kemudian, di mana kelompok Quill yang terdiri dari Gamora, Drax, Rocket, dan Baby Groot ditugaskan oleh Ayesha, pemimpin ras alien Sovereign, untuk mengamankan baterai Anulak, sebuah baterai dengan energi paling kuat di alam semesta. Mereka juga diperintahkan untuk membunuh makhluk Abilix, monster pemakan baterai. Saat Abilix muncul untuk memakan Anulak, kelompok Quill mulai menyerangnya. Sementara Baby Groot yang tubuhnya kecil malah asik dangdutan di dekat area pertarungan. Meskipun Abilix sudah ditembak berkali-kali, ia sama sekali tak terluka karena Abilix mempunyai kulit yang sangat tebal. Maka dari itu, Drax memutuskan untuk masuk ke dalam mulut Abilix, lalu mencabik-cabiknya dari dalam. Drax berhasil membuat leher Abilix tergores. Setelah itu, Quill menyuruh Rocket untuk memancing Abilix agar melihat ke atas. Saat Abilix mendangak, Gamora langsung menancapkan pedangnya ke goresan di leher, kemudian merobek leher Abilix. Dan akhirnya, Abilix berhasil dikalahkan. Setelah berhasil mengamankan baterai Akalin aja, mereka langsung mendatangi Ayesha dan meminta imbalan hadiah. Namun ternyata imbalan yang diberikan Ayesha adalah Nebula yang berhasil ditangkap Sovereign karena telah mencuri baterai Anulak. Gamora pun membawa Nebula untuk diserahkan ke Xandar. Di sini Rocket kecewa karena imbalannya Nebula. Ia pun merendahkan Ayesha di depannya langsung. Hal tersebut membuat Ayesha sakit hati. Saat akan pergi dari Sovereign, Rocket diam-diam mencuri beberapa baterai Anulak. Karena perbuatannya, warga Sovereign menyerang pesawat Quill dengan ribuan armada drone kendali jarak jauh. Selama serangan tersebut, Quill berniat untuk mendaratkan pesawatnya ke planet terdekat, yaitu planet Berhad. Di saat pesawat Milano memasuki asteroid Quantum, Milano menabrak batu asteroid, membuat pesawat Milano mengalami kerusakan. Drax berinisiatif untuk mengikat dirinya dengan pesawat, kemudian menembaki drone yang terus menyerang Milano. Saat Milano
Saat Milano dikepung dan tak bisa berbuat apa-apa, pesawat lain dengan sosok misterius datang dan langsung menembak ke arah drone Sovereign hingga semua drone hancur tanpa menyisakan satu sedikit pun. Setelah itu, Milano memasuki planet Bearheart, kemudian melakukan pendaratan yang kurang mulus dan menyebabkan pesawat Milano rusak hingga terbelah. Darah tinggi Gamora kambuh. Ia memarahi Rocket yang telah mencuri Anulak. Quill juga terkena marah karena saat pendaratan Gamora menuduh Quill menyetir dengan selangkangan. Hal tersebut membuat suasana menjadi sangat hangat, jijik kayak upil. Gak lama kemudian pesawat yang menghancurkan para drone datang. Lalu dua penumpang pria dan wanita muncul dari pesawat. Pria tersebut mengaku sebagai Ego, yang ternyata adalah ayah biologisnya Quill. Ia datang bersama asistennya bernama Mantis. Quill yang mendengar Ego mengaku sebagai ayahnya mulai bingung kenapa ayahnya sudah tua. Di lain tempat, tepatnya di planet Sontrasia, Yondu Odanta yang migran karena tak mendapatkan Power Stone memutuskan untuk ngopi lendot di sebuah warung remang-remang. Setelah jajan, Yondu dipertemukan dengan ketua Ravager lain, yaitu Stakar Ogot, yang diperankan oleh Stellan. Stakar beberapa kali menghindar dari Yondu. Alasannya, karena faksi Ravager milik Yondu melanggar aturan yang ada, yaitu menculik anak-anak termasuk Quill. Karena sebenarnya faksi Ravager tak menculik anak-anak. Setelah Stakar pergi, datanglah Ayesha menemui Yondu. Di hadapan Yondu, Ayesha menawarkan pekerjaan ke Yondu untuk menangkap para Guardian of the Galaxy yang telah mencuri barang penting milik Sovereign. Tentunya Yondu menerima tawaran Ayesha karena Yondu juga punya dendam dengan Quill yang telah menipunya masalah Power Stone. Di Bearheart, Ego memberitahu Quill kalau setelah ibunya meninggal, Ego menyuruh Yondu untuk membawa Quill ke dirinya. Akan tetapi, Yondu malah mengingkarinya dan malah memanfaatkan Quill waktu masih kecil untuk menjadi pencuri. Setelah menjelaskan semuanya, Ego mengajak Quill dan teman-temannya untuk datang ke planet milik Ego sendiri. Ego juga ingin menunjukkan warisan istimewanya untuk Quill. I am Mantis. It'll be just a couple of days. Keesokan harinya, Quill, Gamora, dan Drake ikut dengan Ego serta Mantis untuk pergi ke planet tempat tinggal Ego. Sedangkan Rocket dan Groot tak ikut karena mereka ditugaskan untuk memperbaiki pesawat Milano serta mengawasi Nebula. Dalam perjalanan menuju planet Ego, Mantis, Quill, dan Drake berbincang tentang kemampuan Mantis yang bisa merasakan perasaan orang serta menghipnotis orang saat disentuh. Mantis pun memperlihatkan kemampuannya dengan memegang Quill. Kemudian Mantis menjelaskan bahwa perasaan Quill sekarang sedang jatuh cinta dengan Gamora dan ingin ikeh kimochi dengannya. Hal tersebut menjadi bahan tawaan Drake. Gak cuma itu, Mantis juga bisa menggunakan kuatannya untuk membantu Ego tertidur. Malam harinya lagi, para Ravager Yondu berhasil menemukan keberadaan Milano dan siap untuk menyergap para Guardians. Akan tetapi, Rocket telah masang perangkap lebih dulu dan berhasil membuat sebagian pasukan Yondu terkena perangkapnya. So tough now. Di saat Rocket senang karena berhasil mengalahkan sebagian pasukan Yondu, tiba-tiba anak panah Yaka Yondu datang dan siap untuk menusuk Rocket. Akhirnya, Rocket pun tak bisa berbuat apa-apa dan tertangkap basah oleh Yondu. Di dalam kapal Milano, Nebula menyuruh Groot untuk melepaskan borgolnya dengan alasan menyelamatkan Rocket. Groot pun nurut lalu melepaskan borgol Nebula. Yondu menjelaskan di depan pasukannya bahwa ia tak akan membawa Rocket ke Ayesha.
Akan tetapi ia hanya mengembalikan baterai Anulak yang Rocket curi. Hal ini membuat sebagian pasukan Yondu merasa tak adil. Salah satunya Taserface. Ia tak setuju karena jika menyerahkan para Guardians bersama Anulak maka imbalannya tambah banyak. Pasukan lain juga mengatakan bahwa Yondu pilih kasih, di mana Quill yang selalu mengkhianati Yondu sama sekali tak berencana membunuhnya dan membiarkan Quill pergi. Di saat ribut-ributnya, Yondu tiba-tiba ditembak oleh Nebula, membuat sirip pengendali anak panahnya terlepas. Rocket juga ditembak, kemudian mereka membawa Yondu, Rocket, dan Groot ke pesawat Ravager. Kini, para Ravager melakukan pemberontakan kepada Yondu dengan mengikatnya. Mereka juga menyandera Rocket dan Baby Groot. Tak hanya itu, mereka juga mengeluarkan anggota-anggota yang membela Yondu, kecuali Kraglin, yang hanya bisa diam melihat Yondu direndahkan. Setelah itu, Taserface yang berpikir kalau dirinya lebih baik dari Yondu, menempatkan dirinya sebagai pemimpin Ravager pengganti Yondu. Saat Taserface akan membunuh para tawanan, Nebula langsung menghentikannya dan menyarankan agar menyerahkannya ke Ayesha atau Kree untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar. Nebula juga meminta bagian 10% untuk membeli seblak serta meminta pasukan pesawat untuk pergi membeli seblak. Setelah mendapatkan semuanya, Nebula memutuskan untuk pergi menyusul Gamora untuk membalas dendamnya. Jadi gini guys, Nebula ini selalu kalah dengan Gamora. Saat Nebula kalah, Thanos akan mengganti bagian tubuh Nebula dengan mesin dan berharap bisa mengalahkan Gamora. Maka dari itu, Nebula ingin mengalahkan Gamora agar Thanos tak memprototeli bagian tubuhnya lagi. Sementara kelompok Quill akhirnya sampai di planet Ego, di mana planet tersebut hanya disinggahi Ego dan Mantis itu sendiri. Dan yang lebih uniknya lagi, Ego adalah celestial ras kuno Atlantis yang memiliki materi luas dan kemampuan manipulasi energi. Ras ini terkenal karena bisa memanfaatkan Infinity Stone untuk menghancurkan seluruh planet. Ego menggunakan otaknya sebagai inti dari planetnya. Ia juga menceritakan kalau ia melakukan perjalanan galaksi hingga akhirnya mampir ke bumi dan jatuh cinta dengan ibunya Quill. Ego mengaku kalau ia terpaksa harus meninggalkan Meredith karena jika terus datang ke bumi akan menguras energinya dan dapat menyebabkan Ego mati sia-sia. Pengakuan Ego membuat Quill sangat emosi bahagia karena sebenarnya Quill lah yang lebih menderita karena melihat ibunya meninggal. Setelah itu, Ego mengajarkan Quill untuk menciptakan energi dengan tangan kosong. Dan Quill pun berhasil. Ego juga mengajarkan cara mengendalikannya serta fungsi kegunaannya, yaitu ketika lampu mati. Iya, terang soalnya. Di sisi lain, Mantis dan Drax menceritakan masa lalunya masing-masing. Mantis menceritakan kisahnya saat menjadi larva tanpa orang tua. Kemudian, Ego membawanya dan merawatnya sampai sekarang. Melihat bentuk Mantis yang kayak kecoa, membuat Drax terus mengejek Mantis. Namun di balik itu semua, Mantis mempunyai keistimewaan, yaitu bisa membedakan mana yang mencintai Mantis secara tulus dengan mencintai Mantis karena sakne. Tiba-tiba Mantis mengaku bahwa ada sesuatu yang penting, namun saat akan mengatakan kepada Drax, Gamora datang membuat Mantis memilih untuk diam. Karena hari mulai pagi, Mantis mengantarkan Gamora dan Drax ke tempat tidurnya. Sebelum membawa Yondu dan Rocket ke Kree, mereka lebih dulu dimasukkan ke dalam sel tahanan. Sedangkan Baby Groot dijadikan bahan hiburan karena bentuknya yang lucu. Di sel, Yondu bercerita tentang 20 tahun yang lalu saat ia masih menjadi budak Kree. Lalu ia ditawari Stakar untuk bergabung dengan Ravager dengan syarat harus mematuhi aturannya. Namun karena dulu Yondu masih muda dan serakah, ia melanggar aturannya.
kemudian dikucilkan oleh Stakar dan pemimpin Ravengr yang lain. You might deserve this, but I don't. Kemudian Rocket menanyakan kepada Yondu waktu dulu tak membawa Quill langsung ke Ego. Yondu menjawab bahwa ia memanfaatkan Quill yang tubuhnya kecil untuk mencuri. Setelah saling bercerita, mereka bersepakat untuk bekerja sama keluar dari sini, kemudian menyusul Quill. Kebetulan sekali Baby Groot lewat dengan keadaan sedih. Yondu langsung menyuruh Groot untuk mengambil sirip prototip miliknya. Namun Groot yang polos beberapa kali salah mengambil. That's a death. That's Vorker's eye. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Groot berhasil mengambil prototipnya berkat bantuan Craiglin. Setelah Yondu mendapatkan prototipnya, Craiglin menjelaskan kalau dirinya tak bermaksud untuk memberontak. Ia juga kesal kepada Taserface yang telah membunuh teman-teman dekat Craiglin. Kemudian Yondu menyuruh Craiglin menyiapkan pesawat untuk pergi dari sini. You got any clones of Quill's old music on the ship? Sementara Yondu mulai membunuh satu persatu pasukan Taserface dengan panah yakanya. Dibantu dengan Groot dan Rocket, pasukan pemberontak pun berhasil dikalahkan. Dan hanya menyisakan Taserface. Yondu langsung meluncurkan anak panahnya ke arah Tare. Namun anak panah tersebut malah meledakkan bagian bahan bakar pesawat. Hal tersebut dapat menghancurkan seisi pesawat. Namun sebelum terbakar, Taserface menghubungi Ayesha untuk memberitahu GPS yang ditanam ke pesawat kecil yang akan digunakan Yondu dan Rocket. Setelah itu, Yondu, Rocket, Craiglin, dan Groot mulai menjalankan pesawatnya dan berhasil lolos. Untuk menuju ke planet Ego, Rocket dengan sengaja menggunakan 700 lompatan yang melebihi kecepatan cahaya. Hal tersebut membuat tubuh makhluk di dalam pesawat menjadi penyak-penyok. Di planet Ego, Quill mengajak Gamora untuk berdansa, tetapi perasaan Gamora sedang tidak sedap karena ada yang tak beres dengan Ego. Gamora juga ingin cepat-cepat pergi dari planet ini, namun Quill masih ingin tinggal dengan ayahnya. Hal tersebut membuat Gamora nesu, kemudian ia pergi ke sawah. Saat Gamora merenung, tiba-tiba sebuah pesawat Ravengr yang ditumpangi Nebula muncul dari atas, lalu menyerang Gamora secara terus-menerus. Gamora masuk ke dalam goa, lalu Nebula secara membabi buta menembaki Gamora hingga akhirnya pesawat yang ditumpangi Nebula nyungsep menghantam dinding goa. Gamora langsung mengambil senjata yang copot dari pesawat dan langsung menembaki pesawat Nebula. Gamora berhenti menembak setelah melihat Nebula terjepit dan pesawat akan meledak. Ia langsung menolong Nebula dan berhasil menyelamatkannya, tepat sebelum pesawat meledak dengan dahsyatnya. Setelah itu, Nebula malah menyerang Gamora, namun Nebula tetap saja dengan mudah dikalahkan. Nebula mengungkapkan bahwa dirinya tak menginginkan pertarungan dan hanya menginginkan saudara yang sebenarnya. Nebula juga bercerita jika Nebula kalah dengan Gamora, maka Thanos akan mengganti bagian tubuhnya dengan mesin agar kemampuannya setara dengan Gamora. Gamora kemudian mengajak Nebula ikut dengannya dan meninggalkan Thanos. Akhirnya Nebula pun nurut, tapi agak sedikit dendam. Mereka berdua mencoba mencari jalan keluar menyusuri goa, hingga akhirnya mereka menemukan tumpukan ratusan kerangka yang diduga anak Ego sendiri. Sementara Quill didatangi Ego untuk memberitahu Quill selama ada cahaya di planet ini, Quill akan mempertahankan kekuatannya dan membuatnya menjadi abadi. Hal tersebut membuat Quill tertarik, kemudian Ego mengajak Quill ke tempat pemulihan.
Hal ini diketahui oleh Mantis. Mantis yang tahu rencana jahat Ego langsung membangunkan Drake untuk membantu menghentikan Ego. Di ruangan pemulihan, Ego mulai menceritakan bahwa selama ribuan tahun Ego menanamkan bibit dari tubuhnya ke ribuan planet di galaksi agar bisa dikendalikan oleh Ego. Namun satu kekuatan celestial tidak cukup untuk menguasai seluruh galaksi. Maka dari itu, Ego menikahi ratusan spesies wanita untuk menemukan keturunannya yang memiliki kekuatan celestial. Setelah anak-anak tersebut lahir, Ego menyuruh Yondu untuk menjemputnya dan membawanya ke sini. Tetapi dari ratusan anaknya tak ada yang menurunkan kekuatan celestial. Karena itu, Ego membunuhnya dan membuangnya di goa yang ditemukan oleh Nebula dan Gamora. Hingga akhirnya, Ego mendengar berita ada manusia yang tidak hancur saat memegang Infinity Stone, yaitu Power Stone. Dan Ego yakin kalau manusia tersebut adalah Quill, anak dari keturunannya, dan itu benar. Ego juga mengaku bahwa jika bolak-balik ke bumi dengan jangka waktu yang lama, hal tersebut membuat Meredith susah move on dengan Ego. Maka dari itu, Ego menaruh tumor di tubuh Meredith hingga akhirnya Meredith meninggal. Mendengar pengakuan Ego, Quill sangat marah dan langsung menyerang Ego. Namun Ego dengan mudah membalasnya dan langsung menancapkan energinya ke tubuh Quill untuk memulai pengendalian bibit di seluruh planet. Yes. Ego juga merusak Walkman Quill, pemberian dari ibunya. Sementara Nebula dan Gamora berhasil bertemu Drake dan Mantis kembali. Mantis langsung menjelaskan kejahatan yang sedang Ego lakukan. Sedangkan Rocket dan Yondu berhasil menemukan planet Ego. Mereka berdua memutuskan untuk masuk ke planet menggunakan pesawat kecil. Groot juga ikut. Iya, ada Groot juga. Ego mulai menyatukan energinya dengan Quill. Setelah bersatu, bibit-bibit yang Ego tanam juga mulai tumbuh dan hampir menutupi planetnya. Untungnya, Drake datang, kemudian disusul dengan Yondu yang langsung menabrakkan pesawatnya ke arah Ego. Hal tersebut berhasil menghentikan pertumbuhan bibit-bibit Ego. Setelah itu, para Guardians masuk ke dalam pesawat. Sebelum Ego sadar kembali, mereka memutuskan untuk pergi ke inti planet untuk menghancurkan otak Ego. Setelah jauh masuk ke dalam, akhirnya mereka menemukan inti planet. Sementara Cracklin yang sedang menunggu di luar planet mengabarkan kalau ia melihat armada drone Sovereign datang dan langsung menuju ke planet Ego untuk memburu Rocket yang membawa baterai Anulaknya. Rocket. I got it covered. Rocket tanpa pikir panjang langsung menembakkan senjata laser pesawat ke arah inti planet. Namun gak lama kemudian, armada drone Sovereign datang dan pertempuran pun terjadi. Armada Sovereign berhasil menembakkan pesawat Guardian, membuat Drake, Gamora, dan Mantis terjatuh. Karena senjata di pesawat sudah tak ada, Rocket memutuskan untuk membuat bom dari baterai Anulak, hasil curiannya, untuk dimasukkan ke dalam inti Ego. Sementara Ego kembali sadar dan langsung mengeluarkan kekuatannya. Mantis segera menggunakan kemampuannya untuk membuat Ego tertidur. Selagi Mantis menahan Ego agar tetap tidur, Rocket dan Quill mencoba untuk memasang bomnya ke dalam inti Ego. Namun, karena ruangannya kecil, Rocket memutuskan untuk menyuruh Baby Groot untuk menaruhnya. First you flick this switch, don't push this. Groot yang pelongo-pelongo masih belum paham instruksi dari Rocket, akhirnya Groot memberanikan diri menuju ke inti sambil membawa bomnya. We're all gonna die. Quill kembali masuk ke dalam pesawat untuk membantu Yondu dan Nebula mengalahkan armada Sovereign. Namun karena generator senjata laser rusak, Nebula berinisiatif untuk menghubungkannya dengan tangannya sendiri.
Setelah senjata laser menyala, Yondu langsung menembakkannya ke arah armada Zovrek, dan hanya hitungan detik semua drone armada hancur. Tetapi masih ada drone musuh yang tak sengaja masuk ke pesawat. Untungnya Yondu, Quill, dan Nebula berhasil keluar sebelum pesawatnya meledak. Setelah itu, Ego kembali bangkit dengan kekuatan yang lebih besar, sehingga Mantis tak bisa lagi mengendalikan Ego hingga pingsan. Reruntuhan goa mulai berjatuhan. Yondu kemudian menghubungi Cracklin untuk datang menjemputnya. Quill langsung menyuruh Drake untuk membawa Mantis ke atas lebih dulu, sementara Rocket, Quill, dan Yondu berusaha menahan energi Ego. Oh, Peter, I know this isn't what... Di saat Drake akan masuk ke dalam pesawat, energi kuat Ego menarik pesawatnya dan hampir membuat pesawat nyungsep. Untungnya, Cracklin segera menarik tuasnya dan berhasil menstabilkan pesawatnya kembali. Gamora dan Nebula berusaha keluar dari goa. Mereka temingkring di sebuah batu yang bisa naik turun. Sedangkan Quill, Yondu, dan Rocket masih melawan Ego yang semakin kesini semakin kuat. Bahkan, anak panah Yaka milik Yondu sampai patah saat menyerang Ego. Gak cuma itu, Ego juga menyatukan kembali kekuatannya dengan Quill. Hal tersebut membuat bibit di seluruh planet mulai tumbuh kembali. Di saat sedang rame-ramenya, Yondu mengingatkan Quill bahwa ia mengendalikan Yaka bukan karena siulan, melainkan pikiran. Hal tersebut membuat Quill tersadar dan mulai mengenang momen-momen bersama para Guardians yang sekarang seperti keluarga sendiri, dan juga bukti kasih sayang Meredith yang diberikan melalui lagu-lagu favorit Quill. Karena hal inilah yang membuat Quill mempunyai kekuatan. Energi Ego yang tadinya melilit teman-temannya kini berhenti. Setelah berhasil mengalahkan pikiran Ego, Quill mendorong Ego kemudian memukulinya dengan batu. Selagi Quill melawan Ego, Rocket menyuruh Groot untuk cepat-cepat mengaktifkan bomnya. Groot meyakinkan dirinya untuk menekan tombol yang benar. Akhirnya, Groot pun berhasil mengaktifkan dan bom akan meledak dalam hitungan 5 menit. Waktu terus berjalan, Drake, Mantis, Gamora, dan Nebula berhasil naik ke pesawat. Begitu juga dengan Rocket dan Groot yang siap untuk naik sambil mengajak Yondu. Namun, Yondu menolaknya karena ia tak bisa meninggalkan Quill. Akhirnya, Rocket pun memberikan baju luar angkasa dan aerorik yang tersisa untuk satu orang. Setelah itu, Rocket mengatakan kepada Yondu, "Selamat datang dan selamat tinggal di Guardians of the Galaxy." Rocket dan Groot bergegas menyusul yang lain. Sesampainya di pesawat, Gamora marah karena Rocket tak membawa Quill. Gamora pun memutuskan untuk menyusul Quill, namun Rocket dengan sigap menyetrumnya. Dengan alasan tak ingin kehilangan satu teman lagi. Sementara Quill sedang asik bertarung dengan Ego. Tinggal beberapa detik lagi bom akan meledak. Sebelum bom meledak, Quill mengatakan jika Ego mengatakan jika Quill membunuh ayahnya, maka energi milik Quill akan hilang, serta membuat Quill menjadi manusia seutuhnya. Quill masa bodoh dan akhirnya bom pun meledak. Membuat inti kehidupan Ego hancur. Yondu berhasil menangkap Quill dan membawanya keluar dari planet. Sesampainya di ruang hampa, Yondu memberikan setelan luar angkasanya ke Quill dan mengatakan Ego tak pernah menjadi ayah walaupun ia seorang ayah. Maksudnya gimana bang? Yondu mulai membeku dan akhirnya Yondu mati.
Quill sangat terpukul melihat pengorbanan Yondu kepada dirinya. Setelah berhasil menghancurkan Ego, para Guardians melakukan upacara kematian Yondu. Sekarang, Quill sadar bahwa Yondu adalah ayah sejatinya, walaupun Yondu bukan ayahnya. Maksudnya gimana, Bang? Sedangkan Gamora menghampiri Nebula, lalu mengatakan bahwa ia bisa menjadi saudara seperti keluarga. Namun karena Nebula masih mempunyai dendam dan sadar bahwa Thanos telah penyebab permusuhan, ia memutuskan pergi sendiri untuk membunuh Thanos. Sedangkan Cracklin memberi Quill Zone dengan 300 lagu untuk mengganti Walkman-nya yang hancur. Kemudian, Quill memberikan Yaka milik Yondu yang patah kepada Cracklin. Di saat itulah, Strucker dan Ravager yang lain datang untuk memberi penghormatan kepada Yondu. Di scene akhir pertama, Cracklin terlihat sedang belajar menggunakan panah Yaka, namun malah tak sengaja mengenai Drake. Di scene akhir kedua, Strucker berkumpul dengan rekannya yaitu Aletha Ogod, Martinic, Charlie 27, Mainframe, Kruger. Iya. Di adegan kredit post, Ayesha melakukan pembuahan rakyat jenis barunya di dalam kapsul yang lebih kuat untuk membunuh para Guardians of Guardians of the Galaxy, dan film pun berakhir. Oke, itulah alucita film Guardians of the Galaxy Vol 2. Semoga kalian tidak paham dengan alucita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini. Wassalamualaikum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.